The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat ke-13 sampai 14. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Kakak Elia, Kakak Abi, dan Kakak Astrid. Nah teman-teman, kita akan mulai memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan membaca Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Sudah pada dapat? Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengumpulkan kami tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun juga Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini saya doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kakek ajak semua bangkit berdiri dan kita akan belajar restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud.
Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sekali lagi, masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Kita memuji Tuhan sama-sama ya, dengan penuh semangat. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman. Aku senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta
Shalom teman-teman, kembali lagi bersama Kakak Astri. Sekarang teman-teman, Kakak Astri akan mengajak teman-teman di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Selama masa PPKM, teman-teman boleh memberi, caranya dengan mengisi di dalam amplop ini. Nanti pada saat teman-teman sudah kembali ke gereja teman-teman masing-masing, teman-teman boleh membawanya dan mengisi di gereja teman-teman semuanya masing-masing. Sampai di situ saja ya teman-teman, selamat memberi. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita terus memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang di rumah kita melompat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Nah teman-teman, kita semuanya sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Abi. Nah teman-teman, kembali lagi bersama Kakak Abi. Jadi Kakak Abi sekarang minta rekap doanya teman-teman. Kakak Abi persilakan teman-teman duduk kembali. Siapkan hati, siapkan pikiran, kita mau menyembah Tuhan. Aku kecil tapi
sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Teman-teman, Kakak Abi minta sikap doanya ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sudah selesai dengan penyembahan kami Tuhan. Semoga penyembahan kami bisa berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan penyembahan kita. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Sekali lagi ya teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karena pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan penyembahan dan ayat hafalan kita. Sekarang kita akan memasuk dalam firman Tuhan. Semoga diberkati berkat Tuhan. Bye. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan minggu ini, Bunda mau mengajak teman-teman dulu untuk mengingat firman Tuhan minggu kemarin. Ada yang tahu firman Tuhan minggu kemarin bercerita tentang apa? Firman minggu kemarin bercerita tentang janji dalam kekekalan. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita orang percaya dan tetap dalam kasih mula-mula, maka kita berhak untuk menerima janji Tuhan. Jadi, janji Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang percaya dan tetap hidup dalam kasih mula-mula. So, teman-teman semua harus tetap hidup dalam kasih mula-mula dan tetap percaya kepada Tuhan agar kita menerima janji Tuhan, yaitu kekekalan abadi. Oke? Nah, kita lanjut firman minggu ini. Firman minggu ini diambil dari Kejadian 12, Kejadian 15 sampai Kejadian 17 dan Kejadian 22 yang bercerita tentang Abraham dan Ishak. Nah, kita lihat sama-sama yuk teman-teman ceritanya bagaimana. Ini dia videonya. Abraham dan Ishak percaya dan dibenarkan. Diambil dari Kejadian 12, Kejadian 15 sampai 17 dan 22. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita.
Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah teman-teman, bagaimana cerita videonya? Seru kan? Dari cerita Abraham dan Ishak ini kita belajar teman-teman. Kalau orang percaya kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya, maka semua tindakan kita akan dibenarkan. Seperti Sarah. Nah, Sarah keluar dari rencana Tuhan. Sarah mengambil Hagar untuk menjadi istri daripada Abraham. Tetapi Sarah tetap menerima janji Tuhan, yaitu memiliki anak. Perbuatan Sarah itu tetap dibenarkan sampai Sarah dapat menerima janji Tuhan. Nah, begitupun dengan kita teman-teman. Kita harus tetap mengutamakan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Tanamkan dalam hati kita dan dalam pikiran kita agar kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Oke, itu saja pelajaran kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat membaca firman. Tetap semangat untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Sampai jumpa teman-teman. Dah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa. Kakak Abi minta sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Makasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk Kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati Kota Sorong Tuhan, agar Kota Sorong bisa dipulihkan, bisa diberkati Tuhan. Kota Sorong bukan jadi kota bajingan, malah menjadi kota berkat Tuhan. Tuhan berkati Kota Sorong agar tunduk kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau juga kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan,
kiranya apa yang Engkau kehendaki di bangsa kami, agar bangsa kami dapat maju dan menjadi bangsa yang membawa berkat. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua pemerintahannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar apapun yang dilakukan pemerintah ke atas bangsa ini itu selalu yang terbaik, yang terpercaya di dalam masyarakat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya doa kami yang Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami minta daripada Engkau Tuhan, biarlah penyertaan, perlindungan Tuhan terus nyata atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pandemi bahkan resesi ekonomi yang terjadi atas setiap bangsa-bangsa. Kami terus percaya ada pemulihan Tuhan dan kemenangan Tuhan yang terus terjadi Tuhan. Kami serahkan pemimpin bahkan sistem pemerintahannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya benar di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, mau berdoa bagi bangsa kesayangan-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan. Kami lepaskan berkat-berkat yang terbaik, sebab firman-Mu berkata siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati Tuhan. Kami lepaskan berkat pemulihan, kemenangan, pertobatan, bahkan berkat yang melimpah terus terjadi atas bangsa Israel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami juga ingin berdoa Tuhan, buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah setiap telinga yang mendengar dan mata yang melihat Tuhan, biarlah di dalam hati mereka terjadi sukacita yang luar biasa yang berasal dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, buat firman yang telah kami sampaikan Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun setiap anak-anak yang ada, agar mereka dapat percaya sepenuh hati hanya kepada Tuhan, dan mereka mengutamakan Tuhan dan membuat Tuhan menjadi juru selamat mereka. Tanamkan Tuhan di dalam hati mereka dan pikiran mereka bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah sebagai juru selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang selalu tercurah atas hidup kami, untuk perlindungan Tuhan yang selalu ada dalam langkah hidup kami. Sekarang tiba saatnya teman-teman kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua untuk membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, kita sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan